Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Hari ini mohon maaf saya harus mengganggu waktu istirahatnya dengan, tapi namanya guru filosofinya kan belajar sepanjang hayat, jadi tidak mengenal waktu. 24 jam non-stop. Nah, oke, di sini saya dapat tugas kebetulan dari guru penggerak angkatan 11, yaitu membuat sebuah presentasi tentang budaya positif. Untuk itu saya izin share screen. Pastinya Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing namanya dengan budaya positif, yang mana kesehariannya pastinya sudah dilakukan, dilaksanakan, bahkan sudah membudidaya dalam sekolah maupun di dalam kelas. Kami hanya di sini memastikan apakah budaya positif itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita, terutama ekspektasi semua warga yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Sebelum itu kita simak video berikut sebagai referensi kita bersama. Disuruh santai lah. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.
Oke, Bapak Ibu sudah menyimak bagaimana kita membuat budaya disiplin tanpa memaksa. Kira-kira saya minta umpan balik dari Bapak Ibu yang ada, pernah enggak jenengan dalam melaksanakan tupoksi sebagai guru memaksa kehendak jenengan? Kenapa tidak? Karena saya nanti. Monggo Bu Eli, silakan. Terus dampaknya, Bu? Oh, iya. Iya, misalnya kira-kira kita juga di sekolah punya kepala sekolah. Misalnya tiba-tiba kepala sekolah menerapkan sebuah aturan yang memaksa. Kira-kira walaupun jenengan menjalankan, hati ibu bagaimana perasaannya? Nah, sakit hati bisa. Kalau ada kepala sekolahnya dijalankan. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, ya sudah, kembali ke budaya sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membudayakan sebuah budaya positif diawali dengan tanpa memaksa, tapi kita menghargai bahwasanya anak itu punya jiwa, punya rasa yang harus kita hormati. Itu sehingga bukan berarti kita yang lebih tua selalu benar, belum tentu. Harusnya kita yang lebih dewasa memahami bagaimana cara mengajak tanpa memaksa. Budaya positif yang timbul tanpa ada pemaksaan dari yang dewasa. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu penerapan, pemahaman, dan pengalaman. Jadi ini adalah penerapan pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif. Nah ini konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin belajar. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan ke-8, segitiga restitusi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini kita sudah tahu bahwasanya kodrat zaman merubah dari guru yang sifatnya konvensional, yang merasa paling benar, yang mungkin menakutkan, ya, atau sebagai penghukum sebelumnya. Ternyata dengan perubahan paradigma baru ini sesuai dengan kodrat zaman, anak itu tidak seperti itu. Kita coba sekarang flashback atau refleksi di sekolah. Kalau dulu anak-anak itu masuk kantor itu kan takut. Ada gurunya takut. Kalau sekarang enggak, kantor itu sudah bagian dari sesuatu ruang yang biasa bagi anak-anak. Keluar masuk, bahkan mereka mudah sekali mendekati gurunya. Artinya ada sebuah perubahan yang mana kita sebagai guru harus juga melihat atau juga menyesuaikan dengan peradaban ini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah tahu kan semuanya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi semua itu menuju profil pelajar Pancasila. Kenapa kok ke sana? Karena profil pelajar Pancasila itu adalah visi pendidikan nasional. Ya, sudah sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.
itu. Jadi semua arah pendidikan itu menuju ke sana. Maka visi pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila yang pasti sering dinyanyikan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga kita harus belajar tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi ini juga perlu kita pahami bahwasanya dulu namanya guru itu harus bisa mengontrol murid. Ternyata ini juga salah. Kedua, guru itu harus bisa memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nomor 3, ilustrasi bahwa kritik itu bisa membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Termasuk nomor 4, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata kontrol yang dilakukan guru nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kurang tepat dengan perkembangan zaman. Saya tidak menyatakan itu salah, tetapi kurang tepat. Maka perlu adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah bagaimana cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri dengan pembentukan sikap anak menjadi mandiri. Maka di sini orang tua perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Jadi dengan penerapan disiplin positif, maka orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa adanya hadiah dan hukuman. Ini nanti ke sana bagaimana, berarti tupoksi mendidik itu bukan hanya ada di guru, tapi juga lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu adalah lingkungan yang bisa membentuk karakter anak. Di mana? Ya di rumah, ya di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Itu menjadi satu kebagian ekosistem pembentukan karakter peserta didik. Maka dalam mengambil kebijaksanaan, seyogyanya kepala sekolah bersama guru juga melibatkan semua warga sekolah sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada. Selanjutnya ini masalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai institusi atau organisasi. Di sini sudah jelas tentang profil pelajar Pancasila dan program yang lain termasuk keterampilan life skill. Termasuk ini nilai-nilai yang harus disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kok bisa seperti itu? Ya seperti gotong royong, ya bantu membantu, tolong menolong, memberi dan sebagainya itu kejujuran, kesopanan, kedisiplinan itu semua agama pasti memerintah. Semua suku pasti tahu kalau nilai-nilai itu juga baik. Bahkan semua negara sepakat di di dunia ini bahwasanya nilai-nilai tersebut diyakini memang bagian dari kebaikan yang harus kita kembangkan untuk mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, pasti sudah tahu bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Maka sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan atau memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya makanan, pangan, dan sandang. Masih ada faktor kebutuhan yang lain Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita di sini pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi nomor 1 ternyata makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nomor 3 adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini bagian dari penguasaan. Oke. Langsung kita lihat menurut James Wilson, orang melakukan sesuatu itu karena 3 level motivasi. Kita klik dulu ya. Dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman.
Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih, karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika ibu dan bapak guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja, hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah melihat video tadi. Ya, ternyata anak menaati disiplin positif di sekolah itu banyak faktornya. Ada yang memang mereka itu berasal dari dirinya, tetapi dari video tersebut kita melihat apa? Ternyata sebagian anak itu takut, ya enggak? Mungkin bisa menanggapi karena menghindari rasa sakit, ya karena tadi ya menghindari rasa sakit atau istilahnya bagaimana ya istilahnya itu ya? Karena misalnya pimpinan Mbak Nia ngomong, Mbak Nia harus datang tepat waktu jam 7, ternyata Mbak Nia masih belum bisa datang, mungkin punya alasan apapun, datang dimarahi, kira-kira ada rasa sakit enggak di hati Mbak Nia? Alhamdulillah selama ini tuh tidak pernah kalau masalah itu, mungkin miskonsepsi aja, dalam arti kalau kita punya program atau ide program untuk sekolah, kadang kan kita terhalang oleh anggaran yang tidak bisa dianggarkan dan sebagainya. Itu jadi kayak ya udahlah kita tunda dulu program yang ini kayak gitu. Misalnya kayak bikin kantin atau apa itu kan tidak semuanya bisa dianggarkan. Jadi kita kayak harus legowo lah. Oke, memang tidak bisa. Oh, berarti usulannya masih belum direalisasikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi sebelumnya.
Jadi level motivasi seorang pertama menghindari rasa sakit. Dia melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit. Yang kedua itu motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Kita lihat dulu ya videonya. Bagaimana? Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu? Kita senang dan bahagia saat guru memberikan pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid. Tetapi, apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya, sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan Bapak Guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang, pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka, dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Tadi level kedua, ya. Apa level kedua, Mbak Nia? Anak melakukan motivasi perilaku karena apa? Hanya menginginkan hadiah dan pujian. Kita tahu kan ya, betapa sakitnya misalnya dari 10 anggota webinar apa di sini ya, yang selalu juara 1 Mas Ferry. Mas Ferry saya beri hadiah, saya kasih duduk di tempat dekat dengan Pak Guru ya. Saya kalau punya permen saya kasih. Kira-kira Bu Eli sebagai siswa yang seharusnya juga mendapatkan perhatian, sakit hati apa iri atau bagaimana? Iri, Pak. Ngambul. Iri, Iya, Pak. Pak Ferito. Lah, sebagian anak itu sudah punya kemampuan mendekati gurunya itu ada mulai kecil. Memang sudah bagian dari passionnya.
dia itu enak ya, pastinya dengan di sekolah ada enggak? Caper. Anak yang mendekati Cari muka. gurunya, komunikatif. Loh, memang dia kompetensinya juga baik, akademinya juga baik. Nah, anak-anak seperti ini biasanya mendapatkan sebuah perhatian khusus dari gurunya. Ya, tanpa disadari dengan sering memberikan hadiah, pujian, motivasi internalnya tidak terbentuk. Semua yang dilaksanakan hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah dan pujian. Saat mereka naik kelas, ganti guru, ya, berbeda guru, sehingga dia tidak mendapatkan hatinya guru, biasa dia drop. Karena yang selama ini dia selalu dipuji, selalu diberikan hadiah, sekarang dia tidak dapat. Nah, ternyata motivasi yang sebelumnya memang kadang-kadang sering kita ya, saya juga pernah menjalankan ini, sering memberikan hadiah, memberikan motivasi, ternyata tidak tepat atau kurang tepat karena itu munculnya motivasi lebih dari eksternal, bukan dari internal diri pribadi. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku menghargai diri. Kita lihat juga videonya Bapak Ibu. Kerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, dua level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa?
Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, ternyata untuk level yang ketiga yaitu menghargai diri. Di sini anak-anak itu menumbuhkan motivasi internalnya, sadar. Nek wong itu yakin, ya, ini baik, ini kurang tepat. Tadi mulai memunculkan, memang melatih sesuatu nilai internal di dalam diri itu harus secara bertahap, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya bisa melatih dengan kegiatan-kegiatan sederhana, misalnya melatih kedisiplinan. Bagaimana anak-anak itu saat melaksanakan itu bukan karena sebuah paksaan atau karena pujian. Memang mereka tahu dengan menerapkan kedisiplinan, ketepatan waktu, kita punya kesempatan yang panjang nanti. Bagaimana mereka nanti saat hidup di masyarakat, bahwasanya menghargai waktu itu bagian dari kedisiplinan. Atau misalnya membuang sampah, menjaga kebersihan, biar anak tahu, oh kenapa kok dibuang sampah di tempat sampahnya. Karena kalau dibuang di tempat yang berserakan kelihatan kotor, bisa menimbulkan penyakit, atau kok kalau dibuang di selokan nanti juga bisa menghambat aliran got ya, sehingga nanti bisa banjir dan sebagainya. Itu juga harus ditanamkan. Sehingga anak-anak dalam setiap melaksanakan motivasi itu memang tahu, sadar ini baik, ini buruk. Lah itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Nah, ini soalnya waktu kita masih panjang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang hukuman, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi, kalau dulu itu memang guru dalam melaksanakan pembelajaran ada anak yang istilahnya bersalah atau melanggar, memang sering dihukum. Seperti berdiri di depan kelas, atau misalnya dulu kan waktu kita kecil sering misalnya dipukul pakai penggaris, dilempar misalnya pakai penghapus. Ya, itu ternyata di dalam modul ini sistem seperti itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Termasuk hal-hal yang nanti bisa melukai fisik dan psikis anak-anak. Maka kita juga sudah tahu adanya TPPK yang ada di sekolah itu. Ya, bagaimana menciptakan kondisi di sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, jauh dari kekerasan fisik maupun kekerasan psikologi. Itu termasuk ke selanjutnya kedua yaitu konsekuensi, ya. Dan juga yang ketiga yaitu restitusi. Ya, ini restitusi sangat direkomendasi sekali karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita belajar di next slide selanjutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul restitusi. Di sesi kali ini, kita akan berkenalan dan belajar mengenai konsep RDD, yaitu restitusi disiplin diri. Materi ini diharapkan dapat membantu Ibu dan Bapak Guru untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak,
atau celaan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model strap? Atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru, kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh Dayan Gosen. Dari pengalaman tersebut, Gosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Apa buah? Oke, Bang. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ia berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik. Sekarang kita dari video ini kita akan melihat cara nyata bagaimana posisi guru saat melaksanakan kontrolnya, yaitu sebagai penghukum. And be ready for a new future. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan.
kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan mendendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah "aku tak peduli". Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan?
Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, kira-kira siapa yang pernah dihukum sama ibu bapak gurunya waktu SD dan membekas sampai sekarang? Nah, Nia? Dulu itu waktu kelas 6, mungkin karena kita satu kelas itu miskomunikasi ya sama kelas sebelah. Jadi dulu ada 6A, 6B. Terus waktu mau ujian kelulusan olahraga, kita itu ndak bikin eblek ya, nama itu loh, kayak nama nomor itu. Akhirnya kita keluar kelas satu-satu itu kita di apa ya bahasa Indonesia, dijewit itu apa ya, kayak dicubit. Nah, dicubit kecil. Iya, dicubit kecil. Akhirnya besoknya tangan kita semuanya ungu. Tapi ya ndak apa-apa sih, toh kita memang salah, mungkin karena kita ndak denger atau memang kitanya nggak diinformasikan, tapi kita ya lupakan aja, cuma ingat sebagai kenangan aja sih. Kenangan yang terindah? Enggak sih, sakit. Begini Bapak Ibu, sering sekali saya mendengar dari apa yang disampaikan anak murid itu gini, deloken wis besok nak lulus, sampai tak cegat Pak, pernah dengar enggak? Lihatin kalau besar nanti. Iya. Iya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Ya. Dia tidak mempedulikan psikologi anak. Yang dimaunya adalah yang penting sanksi-sanksi, hukuman dan sebagainya. Dia tidak tahu setiap perilaku yang ditanamkan ke siswa itu akan diingat sampai dia itu dewasa. Ya, karena sikap guru yang sebagai penghukum tadi akhirnya membuat anak itu dendam, lama-lama tersimpan. Seringkali kan mungkin waktu dulu ya, karena sering dimarahi bapak ibu gurunya, setelah dewasa punya sepeda motor, salipan bukan mengucapkan salam, tapi salam gaspol. Ya, ini Mbak Nia, ternyata posisi kontrol guru sebagai penghukum itu hanya sementara. Artinya ada gurunya dijalankan, tidak ada gurunya tidak dijalankan. Bahkan kalau berlebihan bisa memunculkan sebuah dendam. Kira-kira Mbak Eli, Bu Eli. Ya ini, mungkin di kelas pernah mengalami kejadian seperti ini? Sehingga memposisikan guru sebagai penghukum? Pernah. Jadi ini saya sebagai murid apa saya sebagai guru, Pak? Iya, sebagai guru lah. Oh. Sebagai guru. Iya. Pernah. Kayaknya kebanyakan. Akhir-akhir ini kan di sekolah itu main kartu yang gambar itu Pak kecil. Yang di blok-blok gitu kan. Nah, itu waktu jam pelajaran tuh anak sering main itu, ya udah saya rampas sampai saya dapat sekerasnya gede. Pokoknya tiap ada yang main itu saya ambil udah. Terus jadi kalau saya lewat itu mesti bilang gini anak, awas ono Bu Eli dirampas. killer kalau dulu kan sering dengar ya. Iya, jadi kalau saya lewat itu Bu Eli, Bu saya tidak bawa, padahal saya cuma lewat doang. Dikira mau ngerampas gambarannya. Betul. Jadi itu melekat sudah, karena mungkin waktu itu dirampas dengan paksa, akhirnya setiap jenengan lewat, image-nya pasti dirampas ini. Padahal jenengan mungkin mau ke kamar mandi gitu. Iya, mau cantik padahal mau jajan. Oke, kita lanjut. Ini sudah 1 jam lebih ya. Iya. Materi kita masih setengah. Semoga jangan lupa buat kopi dulu, minum-minum dulu. Kita santai dulu. Materi selanjutnya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif Dain Gosen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan berefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata Bu Kemala yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Kemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Dain Gosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson, yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini,
yang muncul adalah rasa sakit berupa merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan Bapak Guru, mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu ya. Jadi memang sebagian guru itu punya kemampuan. Jadi seperti misalnya bagaimana ya kalau kamu berbuat seperti ini nanti Bapak Ibu merasa bagaimana sama orang tua kamu dan sebagainya. Ternyata posisi kontrol seperti itu berdampak pada psikologi anak karena itu termasuk posisi motivasi eksternal ya. Anak melakukan itu karena sikap gurunya tadi. Kira-kira wajah guru yang seperti itu biasanya seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu yang mau komentar. Biasanya ibu-ibu seperti ini wajahnya kalem, lembut. Ya, seperti Bu Nia. Iya, Pak. Saya jarang menggunakan seperti itu. Yang sering saya gunakan itu lebih ke tadi apa itu? Segitiga apa? Restitusi. Iya, saya lebih pengen anak-anak itu kalau salah itu segera sadar terus cari solusi. Kalau kayak tadi kayaknya saya nggak bisa ya, soalnya saya kan nggak sekalem itu, agak garang. Oh. Jadi saya nggak bisa, tidak bisa saya macak kor. Oh, berarti manajer nanti. Oke, kita ke materi selanjutnya. Saya percepat. Dari pembuat rasa bersalah, di sini juga posisi kontrol juga bisa sebagai teman, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan posisinya ini memang seperti teman. Jadi ya duduknya sama, dia itu tidak membedakan dirinya guru, dia itu lebih cenderung support, ya. Tapi posisi kontrol seperti ini juga berdampak kepada anak karena anak kadang-kadang kalau gurunya itu memposisikan sebagai teman, etikanya juga kurang baik. Kadang-kadang menganggap guru itu bukan seseorang yang menjadi panutan, tapi sebagai teman saja. Akhirnya mungkin mereka itu mudah memeluk gurunya, pangku, atau ngerebut makanan gurunya karena mereka memposisikan guru sebagai teman. Videonya tidak saya share, nanti waktunya habis. Selanjutnya sebagai pemantau dan juga sebagai manajer lah. Untuk manajer ini penting saya tampilkan biar kita punya referensi. Apa kayak Gojek paling? Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya
dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang? Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran? Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi, Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Namun, ia diajak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi? Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa Adi memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mempraktikkan sisi 2 dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang Adi penuhi. Ketika Adi merasa dipahami, ia akan lebih terbuka dan siap untuk diajak diskusi lebih lanjut. Ada kalanya proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin terjadi dalam konteks guru PAUD dan SD kelas rendah. Mari kita kembali pada kisah Mia dan Ibu Linda. Mia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani perilaku Mia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai manajer.
놓치지 않으려 애쓸수록 그 아픔만 깊어질 뿐이다. 그러니 놓아. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang Ibu akan mempersilahkan dua anak untuk presentasi. Setelah itu, Mia boleh sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu, Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya, nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku nggak bisa presentasi karena lupa mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang perlu Mia lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang Ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus. Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Apakah Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari diskusi yang dilakukan Ibu Linda dan Pak Tejo? Dengan usianya yang masih kelas 3 SD, Mia membutuhkan bimbingan dalam melihat perilakunya dan mencari solusi. Sehingga Ibu Linda perlu memberikan lebih banyak pertanyaan. Bagi guru PAUD, pertanyaan perlu lebih sederhana dan diiringi contoh konkret, sehingga memudahkan anak untuk melakukan refleksi. Seorang manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, seperti meminta murid duduk di belakang atau pojok merenung saat kegiatan berlangsung. Mia tidak dipisahkan dari teman-temannya saat diminta menyelesaikan tugasnya. Bisa saja, pada praktik penerapan disiplin positif, murid belum siap untuk diajak melakukan restitusi atau berdiskusi. Jika begitu, guru perlu pindah peran ke posisi pemantau atau bahkan teman. Namun, perlu tetap diingat, tujuan akhir kita adalah berada dalam posisi control manager. Dengan berperan sebagai manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan. Murid berada dalam motivasi level 3, yaitu motivasi internal. Sehingga murid kita dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid juga akan memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri mereka sendiri. Walaupun berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi dan mereka akan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka akan memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Sekarang, mari coba renungkan kembali manusia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari murid ibu dan bapak guru. Apa yang membuat penerapan posisi control manager dapat membantu murid mencapai tujuannya tersebut? Ibu dan bapak guru yang hebat, mari tanamkan posisi control manager sebagai tujuan akhir kita. Lalu,
pikirkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang perlu terjadi di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Baik, Bapak Ibu. Dari pemaparan tersebut sangat luar biasa ya. Ternyata posisi manajer adalah posisi yang harus kita laksanakan ya. Karena posisi manajer adalah posisi yang mana guru bisa melakukan restitusi terhadap siswa. Bukan sebagai penghukum, ya, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau dan sebagainya, tapi sebagai manajer. Kalau diterapkan seperti itu, maka pendidikan kita lebih menyenangkan. Karena guru dengan wajah tersenyum, tidak mudah marah, punya keyakinan bahwasanya setiap manusia itu, setiap anak punya kelemahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kesalahan itu adalah bagian daripada manusia. Setiap manusia pasti bersalah. Tinggal bagaimana posisi kita menjadi manajer yang baik di dalam kelas, sehingga tidak ada istilahnya yang dirugikan dari penerapan disiplin yang telah diterapkan di sekolah. Beda kalau posisinya menghukum, nanti bisa menyakiti anak dan sebagainya itu. Ke materi selanjutnya. Ya, ini selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas itu dan mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal dan juga dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Beda kalau dengan peraturan yang banyak itu, padahal nama keyakinan peraturan banyak, tapi keyakinan kelas biasanya kejujuran. Nah, berarti anak misalnya tidak perlu membuat peraturan yang terbanyak. Misalnya tahu keyakinan universal ini diterapkan karena keyakinan universal ini sudah sebenarnya dimiliki dan diketahui oleh semua peserta didik, mana yang baik, mana yang salah. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga dapat diterapkan. Jadi sesuaikan, tidak perlu juga kita melihat SD sebelah ya. Kita harus juga melihat kondisi yang ada di SD kita masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya anak-anak, terus guru, dan juga nanti wali murid, komite. Kalau memang semua warga sekolah bisa dikondisikan untuk membuat sebuah keyakinan bersama, itu nanti implementasinya di lapangan lebih enak. Karena orang tua pastinya tidak akan menyalahkan guru saat guru itu melaksanakan teguran terhadap pelanggaran atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Berikut materi untuk keyakinan kelas biar kita lebih tahu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut.
Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gozen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat.
Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Oke, Bapak Ibu, itu keyakinan kelas ya. Pernah buat keyakinan kelas, Mbak Nia? Belum, Pak. Di sekolah belum ya? Beberapa kelas sudah. Tapi Oh, sudah. ya beberapa kelas. Bu Eli pernah buat keyakinan kelas bersama anak-anak? Pernah. Apa keyakinan yang sudah dibuat di sekolahnya? Kesepakatan kelas seperti gotong royong, kemudian disiplin, taat peraturan, jaga kebersihan, seperti itu. Anak-anak bisa menjalankan ya? Ada kendala mungkin? Alhamdulillah bisa. Berapa persen? Sekitar 70% bisa. Misalnya anak-anak melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka tindakan yang dilakukan oleh Bu Eli biasanya apa? Restitusi. Saya kembalikan lagi ke restitusi. Biasanya berapa kali dalam seminggu melaksanakan restitusi itu? Atau enggak tentu? Enggak tentu sih, enggak. Accidental. Melihat kondisi ya. Lihat kondisi. Tapi setelah diimplementasikan restitusi tadi, kira-kira yang dirasakan Bu Eli sebagai posisi sebagai manajer itu apa? Apakah lebih berat, lebih ringan, atau lebih bermakna atau bagaimana? Kayaknya lebih ringan dan bermakna, Pak. Iya, jadi anak-anak itu bisa berpikir, oh ya aku salah gitu. Terus solusinya apa? Mereka pilih solusi sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Oh gitu ya. Ya. Betul, oke, luar biasa ini. Kira-kira suatu saat saya akan mampir ke SD-nya Bu Eli. Pandangan 1, saya coba melihat bagaimana keyakinan kelas. Kalau memang bagus kan saya bisa nanti istilahnya apa itu namanya. Jadi banding. Oke. Kenapa di sekolah saya banyak masalah-masalah. Kalau full masalah. Oke, untuk materi terakhir saya rasa ini saya cuma minta umpan balik dari peserta ya. Oke, pokok langsung nomor 3. Ini apa sudah? Tadi ya Bu Eli, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari ini? Tadi Bu Eli sudah menerapkan tadi ya? Iya. Ternyata lebih menyenangkan, Ya. lebih asik, anak-anak lebih nurut. Yang paling penting apa? Mutu kualitas pendidikan meningkat itu. Lebih apa ya, pembelajaran lebih fokus ke kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Terus pengalaman ini bagaimana? Pengalaman seperti soal ini? Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah berjalan di sekolah saya. Apa namanya, progres ya. Iya. Di kadangan 1 itu muridnya berapa Bu? Saat ini 106. Oh 106. Kelas berapa Ibu sekarang? Kelas 5 ada 20 siswa. Oh persiapan AEBK ya? Iya. Berarti anak-anak sudah bisa menggunakan teknologi ya persiapan ini kan? Insya Allah. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ya tadi permasalahan-permasalahan seperti posisi kontrol, pastinya semua sudah menjalankan ya. Nomor 5, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki ini Bu Eli? Yang sudah baik,
dan mungkin yang perlu ditingkatkan di sekolah. Kalau kalau saya di sekolah saya ini tentang budaya positif juga baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Terus seperti penerapan sertifikat diskusi juga ke guru-guru yang lain, saya pernah apa namanya sudah mulai diterapkan. Terus kesepakatan kelas itu juga kesepakatan itu sudah mulai berjalan mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah membentuk tiap-tiap kelasnya masing-masing. Oh, diskusinya melalui Kombel ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Kombolnya sudah mulai bergerak, Pak. Mulai bergerak ya. Ya. Walaupun berarti karena Bu Eli kepala sekolahnya sudah sepuh tapi memahami kan tentang kebijakan baru ini ya. Kita kolaborasi. Soalnya dia Bu Eli sudah sebut, terus minta tolong saya sama guru yang lain gimana gitu. Ya, betul. Ya sesuai yang ada di apa kegiatan Kombel KMN itu juga kan Jalan ya. iya jalan. Apa di sekolah saya nanti ada program ya biar Kombelnya gerak itu. Jadi saya juga sedikit demi sedikit membuat jadwal apa program Kombel di sekolah. Oh, intra sekolah ya. Jadi persiapan juga kalau sudah intra, antar, nanti persiapan webinar di BMM Bu Eli. Ya, kalau bagus. Oke, siap. Oke. Saya rasa terima kasih untuk Bapak Ibu yang malam hari ini berkenan membersamai saya dalam mensosialisasikan budaya positif. Sebenarnya saya ini sudah ketiga kalinya ya. Kemarin bersama guru TK, enggak kerekam. Tadi saya 2,5 jam berdiri, saya rekod sampai 30 giga, ternyata hilang. Sehingga dari Bu Fasil itu harus Pak Agus besok selesai. Ya sudah, saya kan menjalankan yang sudah kita yakini ya. Kan kita punya keyakinan tugas itu harus deadline-nya selesai, due date namanya ya. Due date-nya itu besok malam. Kalau malam ini selesai, saya bisa tidur nyenyak daripada sekarang malam ini saya tidak tidur mikir sampai pagi ya. Akhirnya pusing, malah tidak selesai. Mending malam ini sampai selesai. Itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada umpan balik dari Bu Ayu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah menemani Pak Agus dalam diseminasi pada malam hari ini. Sampai larut ya Bapak Ibu ya, tapi saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu semua antusias, Bapak Ibu semua benar-benar sportif ya. Ini hampir 10:30 Bapak Ibu. Namun saya sungguh belum mengenal sosok panjenengan semua, namun saya merasa sangat benar-benar termotivasi. Saya memiliki semangat yang luar biasa walaupun keadaannya tadinya terpaksa karena Pak Agus sudah 2 kali diseminasi dan beliau gagal. Akhirnya terjadilah malam ini untuk diseminasi secara webinar. Begitu nggih. Pak Agus, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Pak Agus dengan segala upaya yang sudah dijalani. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang sudah menemani Pak Agus. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bu Ayu. Yang penting merdeka Bu Ayu. Tetap berjuang untuk murid tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas waktunya. Silakan beristirahat. Semoga jenengan besok bekerja dengan baik dan juga lebih semangat. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yud, aku dua. Ayo menahan mataku tadi terbuka kayak aku kayak gitu set.
Ayo, ya upload, dikirim. Ya Allah, saya tak record.